Salam sejahtera buat kita semua. Pagi Bapak Ibu, adapun pertemuan rapat kita pagi ini yaitu tentang rapat penyusunan maklumat pelayanan sekolah yang akan diekspos oleh pimpinan kita. Sebelumnya saya bacakan dulu visi dan misi sekolah kita. Visi sekolah mewujudkan siswa yang cerdas, berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Misi mendorong semangat berprestasi dan tidak mudah menyerah. Mengembangkan potensi siswa dalam bidang akademik, seni dan olahraga. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Membentuk sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta wujud berkarakter. Adapun maklumat pelayanan sekolah kita, SD 1764347 Dolok Seribu, di antaranya standar pelayanan sekolah meliputi pelayanan kami berlandaskan prinsip tepat, ramah, adil, dan transparan. Berkomitmen memberikan layanan pendidikan dan administrasi yang memuaskan bagi seluruh siswa serta orang tua ataupun wali murid. Setiap layanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya pungutan biaya tidak resmi. Waktu pelayanan dilaksanakan 6 hari seminggu, yaitu Senin sampai Sabtu. Menggunakan pendekatan aktif, menyenangkan, dan berbasis kompetensi. Menyediakan buku pelajaran, modul ajar, dan media pembelajaran. Penilaian dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan disampaikan secara berkala kepada orang tua. Jam operasional pelayanan yaitu Senin sampai hari Sabtu. Menyelesaikan permohonan surat keterangan. Keluhan dan saran akan ditindaklanjuti. Sikap dan kewajiban layanan di sekolah kami meliputi pendidik dan tenaga kependidikan melayani dengan ramah dan sopan. Tidak ada perlakuan istimewa atau diskriminasi dalam memberikan layanan. Setiap kesalahan atau keterlambatan akan diperbaiki secepatnya. Kami senantiasa menerima dan saran dan masukan demi meningkatkan mutu pelayanan. Kepuasan siswa dan orang tua adalah prioritas utama kami. Pengelolaan pendidikan. Data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Pada saat ini data peserta didik yaitu peserta didik kami berjumlah 165 orang dan memiliki data akademik yaitu kelas dan rombongan belajar. Pada saat ini data guru di sekolah kami yaitu 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 guru agama Kristen, 1 guru agama Katolik, 1 guru olahraga, dan 2 tenaga kependidikan. Pengelolaan administrasi terkait penerimaan siswa, jadwal pelajaran, data guru, dan pencatatan dana, bukti pembayaran, inventaris barang, dan juga laporan sekolah. Pengelolaan dana BOS atau bantuan operasional satuan pendidikan wajib mengikuti prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Di antaranya adanya perencanaan atau ARKAS, adanya realisasi pembelanjaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan sarana dan prasarana atau SAPRAS bertujuan manajemen aset sekolah yang baik, mencegah kerusakan dini, dan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas pembelajaran. Meliputi adanya inventarisasi atau pemberian kode atau label unik, dan pemeliharaan rutin terhadap perawatan kebun dan lingkungan sekolah, serta pemeliharaan sanitasi siswa.
adanya penghapusan aset barang inventaris, implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran. Penerapan digitalisasi di sekolah kami melalui Dapodik, Arkas, Sipla, layanan daring, grup resmi WA untuk info ke orang tua, pengumuman, papan interaktif, adanya proyektor, laptop, jaringan WiFi, adanya Google Classroom, dan juga kuis atau kuis seru. Yang berikut pengembangan sekolah. Dalam pengembangan sekolah di sekolah kami yang diantaranya tingkatkan kompetensi guru, hasil belajar meningkat, terapkan pembelajaran aktif dan digital, lengkapi buku dan alat pembelajaran, dorong siswa yang berprestasi. Adapun program unggulan di sekolah kami, yaitu diantaranya tambahan jam pelajaran di luar jam sekolah untuk materi khusus, misalnya IPA, IPS, matematika. Pembinaan rutin untuk lomba OSN, mengikuti lomba antar sekolah, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Adanya program siswa mengajar siswa untuk saling membantu. Mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang olahraga. Kemudian program Saita Payas. Tujuannya program Saita Payas adalah menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan sekitar, yaitu setiap pagi bersihkan meja, lantai, dan halaman kelas. Wajib buang sampah pada tempatnya atau sampah organik dan anorganik dipilah. Memungut sampah yang tergeletak di lingkungan sekolah, atau dengan kata lain opung sari, yaitu operasi pungut sampah setiap hari. Membuat tanaman kelas dan pojok kebersihan. Merawat tanaman secara bergilir antar kelas. Kemudian di sekolah kami ini kami buat program Saita Pamaju. Tujuannya program Tapa Maju menguatkan baca, hitung, cerita setiap pagi 15 menit sebelum masuk kelas. Adanya bimbingan teratur. Sasarannya yaitu lancar kemampuan dasar, menaikkan prestasi, dan bentuk berkarakter siswa SD Tapanuli Utara, khususnya SD Negeri 176347 Dolok Seribu, yang membiasakan siswa lancar membaca, berhitung, dan berani bercerita. Memperkuat kemampuan dasar literasi dan numerasi peserta didik yang dilakukan Selasa dan Rabu dan Sabtu berakhlak. Adanya program Manjaha, Maretong, Martorsa, dan pencapaian kelas terbaik setiap semester. Kemudian prestasi peserta didik, guru, dan sekolah. Pada tahun sebelumnya di sekolah kami memiliki prestasi, yaitu peserta Olimpiade Sains Nasional dan juara dalam olahraga. Data capaian akademik dan non-akademik siswa dan guru. Di antaranya, capaian akademik siswa dan guru meliputi kelulusan ujian sekolah 100%, kehadiran rata-rata 96%, kegiatan sosial bersih lingkungan dan luar sekolah,
Pendidikan terakhir 100% S1, pendidikan guru. Bersertifikat pendidik 10 dari 12 guru. Capaian non-akademik siswa dan guru. Partisipasi kegiatan keagamaan dan sosial. Adanya tim sepak bola, aktif dalam kelompok kerja guru atau KKG. Kehadiran dan kedisiplinan kerja rata-rata 98%. Permasalahan dan solusi yang dilakukan. Permasalahan yang kami hadapi pada saat ini diantaranya siswa sering membuang sampah sembarangan di lantai, halaman atau selokan. Tidak memilah sampah organik dan anorganik. Sebagian siswa memiliki kemampuan belajar beragam, ada yang lambat memahami pelajaran. Minat baca siswa masih rendah. Solusi yang dilakukan, membuat aturan sekolah tentang kebersihan, membagi tempat sampah menjadi 2 jenis, sampah organik dan sampah anorganik, mengadakan pembelajaran kelompok dan bimbingan tambahan bagi siswa yang membutuhkan, mengikuti kegiatan kelompok kerja guru atau KKG dan MGMP secara rutin setiap bulan. B. Evaluasi dan capaian kinerja sekolah. Evaluasi ini disusun berdasarkan yang pertama Standar Nasional Pendidikan, kedua Rencana Kerja Sekolah atau RKS dan Rencana Kerja Tahunan. Yang ketiga maklumat pelayanan sekolah yang saya bacakan tadi, dan hasil pengamatan, catatan, dan data selama 1 periode. Aspek yang dievaluasi dan hasil kinerja. Yang pertama adanya aspek manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua ada aspek proses pembelajaran. Yang ketiga adanya aspek hasil belajar siswa. Dan yang keempat, aspek pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir adalah aspek sarana dan prasarana. Dari aspek tersebut, hasil kinerja di sekolah kami. Dokumen tersusun 100%. Laporan keuangan disampaikan setiap 3 bulan. Program literasi dan numerasi berjalan rutin 1 kali seminggu. Penggunaan media pembelajaran digital masih perlu ditingkatkan. Tercapainya 95% guru berpendidikan S1. Seluruh guru mengikuti KKG rutin. Perlu peningkatan pelatihan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Program baca hitung paham berjalan lancar. Minat baca siswa meningkat. Kemudian rencana tindak lanjut dalam bidang akademik, yaitu minat baca rendah dan buku terbatas. Tindak lanjut, membuat pojok baca kelas, program 1 minggu 1 buku. Bidang non-akademik atau prestasi, yaitu sarana olahraga terbatas. Tindak lanjutnya, menggunakan fasilitas seadanya secara kreatif. Tersedia peralatan dasar yang layak. Kegiatan berjalan lancar. Yang berikut, dalam bidang guru dan tenaga kependidikan, yaitu penguasaan kurikulum merdeka dan teknologi beragam, ditindaklanjuti, yaitu mengikuti KKG atau MGMP rutin, pelatihan internal dan saling mengunjungi kelas, berbagi media ajar digital, mampu menggunakan media pembelajaran sederhana. Kemudian dalam bidang keamanan dan lingkungan sekolah,
gangguan dari warga sekitar dan keamanan kurang optimal. Ditindaklanjuti pertemuan dengan tokoh masyarakat atau perangkat desa, memasang pagar dan lampu penerang, membuat buku tamu. Demikianlah paparan kami tentang maklumat. Sekian dan terima kasih.